Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah Samiri, pembuat patung sapi emas, dan kaitannya dengan tanah Hindia. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Kisah Samiri dan pembuatan patung sapi emas merupakan salah satu cerita yang paling penting dalam sejarah umat Islam. Terutama karena peristiwa ini mencerminkan bagaimana manusia dapat tergoda untuk menyimpang dari ajaran tauhid. Meskipun telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diajarkan dalam Al-Quran dan berbagai tafsir serta kitab-kitab sejarah, dengan banyak rincian yang memberikan pelajaran mendalam tentang iman, kepemimpinan, dan bahaya penyimpangan. Kisah ini berasal dari kaum Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub, yang juga dikenal sebagai Nabi kaum Israel. Mereka adalah bangsa yang diberkahi Allah dengan banyak nabi dan rasul. Namun, kehidupan mereka di Mesir berubah drastis setelah masa Nabi Yusuf. Awalnya, mereka diperlakukan dengan baik oleh penduduk Mesir karena jasa Nabi Yusuf yang menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Namun setelah Yusuf wafat, Fir'aun yang berkuasa menjadi takut bahwa populasi Bani Israel yang terus bertambah akan menjadikan ancaman. Sebagai langkah pengendalian, Fir'aun memperbudak mereka dan memaksa mereka bekerja dalam kondisi yang sangat kejam. Perintah terkejamnya adalah pembunuhan bayi laki-laki dari Bani Israel, sementara bayi perempuan dibiarkan untuk tetap hidup. Karena pada zaman itu, setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh, maka ibu Samiri kemudian meninggalkannya dalam sebuah gua. Tak ada yang menyelamatkannya, apalagi merawatnya. Atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diutuslah malaikat Jibril untuk merawat bayi tersebut. Sejak saat itu, Samiri pun mengenal Jibril. Setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai seorang yang amat terasing dan enggan berbaur. Ia memiliki nama asli Mika atau Musa bin Zafar dan tinggal di Karman atau Bajarna. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulannya yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di hatinya. Ia juga menyintai dan mengagungkan anak sapi itu. Melihat penderitaan Bani Israel yang semakin bertambah-tambah dan kekejaman Fir'aun yang semakin menjadi-jadi, Allah kemudian memilih Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan Fir'aun masa itu. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi Fir'aun dan menyampaikan risalah tauhid. Dalam prosesnya, Allah memberikan Nabi Musa sejumlah mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Termasuk diantaranya adalah tongkat yang berubah menjadi ular besar, tangan yang bercahaya, dan serangkaian azab yang menimpa Mesir, seperti air sungai Nil yang berubah menjadi darah, wabah belalang, dan kegelapan total. Meskipun Fir'aun berkali-kali menyaksikan bukti kekuasaan Allah itu, ia tetap sombong dan menolak untuk membebaskan Bani Israel. Hingga akhirnya setelah azab berakhir, Fir'aun terpaksa mengizinkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk pergi. Samiri termasuk salah satu orang yang ikut serta dalam rombongan Nabi Musa. Bani Israel meninggalkan Mesir dalam perjalanan besar menuju kebebasan. Namun, Fir'aun yang menyesali keputusannya memimpin pasukan besar untuk mengejar mereka. Dalam situasi genting ini, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Dan terjadilah mukjizat besar.
Laut Merah terbelah, menciptakan jalan kering yang bisa dilalui oleh Bani Israel. Setelah mereka berhasil menyeberang, laut kembali menutup, menenggelamkan Firaun dan pasukannya. Peristiwa ini adalah salah satu mukjizat terbesar yang disaksikan oleh Bani Israel. Mereka pun selamat, dan kini perjalanan menuju Tanah Suci pun dimulai. Saat menyeberangi Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan itu, Jibril mendampingi Nabi Musa dan Nabi Harun. Jibril menunggangi kuda dan berada di depan rombongan. Samiri yang dahulu pernah dirawat Jibril pun mengenalinya. Tanpa ilmu, Samiri mengambil tanah bekas tapak kuda yang ditunggangi oleh Jibril, dan ia pun menyimpannya. Dalam perjalanan, rombongan Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Bukan menaati Nabi Musa untuk menauhidkan Allah, Bani Israel justru meminta Musa untuk membuat satu patung untuk mereka sembah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan, pinta mereka. Tentu saja Nabi Musa geram mendengarnya. Ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah Ta'ala semata. Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada anak sapi kembali membutakan mata hatinya. Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Ia pun teringat pada tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan dalam kantongnya. Dengan bisikan setan, Samiri bertekad untuk menjadikan tanah tersebut bahan pembuatan patung. Keinginan Samiri untuk menjalankan misinya mendapatkan kesempatan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk sementara waktu dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah, Musa menuju Gunung Sinai untuk menerima mukjizat Taurat. Allah menetapkan bahwa Musa harus berpuasa selama 30 hari sebagai persiapan, yang kemudian ditambah 10 hari lagi sehingga total menjadi 40 hari. Sebelum pergi, Nabi Musa menyerahkan kepemimpinan sementara kepada saudaranya Nabi Harun. Ia berpesan agar Harun menjaga keimanan Bani Israel dan mencegah mereka dari penyimpangan. Nabi Musa meninggalkan mereka dengan harapan bahwa mereka akan tetap setia kepada Allah. Sebelum berangkat, Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel kepada adiknya, Nabi Harun. Nabi Musa pun berkata, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan," ujar Nabi Musa. Nabi Harun pun kemudian memimpin Bani Israel. Ketidakhadiran Nabi Musa selama 40 hari menjadi ujian besar bagi Bani Israel. Mereka yang baru saja menyaksikan mukjizat besar mulai merasa gelisah. Keimanan mereka yang masih rapuh membuat mereka mudah terpengaruh oleh godaan dan keraguan. Dalam situasi ini, muncullah Samiri yang mengambil kesempatan untuk menyesatkan mereka. Samiri adalah seorang pria dari kalangan Bani Israel. Ada berbagai pendapat tentang asal-usulnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Samiri memiliki ilmu sihir atau kemampuan khusus yang membuatnya mampu memanipulasi orang lain. Ada juga yang menyebutkan bahwa ia berasal dari suku lain yang hidup bersama Bani Israel. Melihat keresahan di antara kaumnya, Samiri mulai menyebarkan propaganda. Ia memanfaatkan ketidakhadiran Nabi Musa untuk memanipulasi mereka. Samiri berkata bahwa Musa telah meninggalkan mereka terlalu lama, dan bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang nyata untuk disembah. Ia memanfaatkan kelemahan iman Bani Israel untuk menyarankan pembuatan sebuah berhala. Samiri kemudian meminta Bani Israel untuk menyerahkan perhiasan emas yang mereka bawa dari Mesir. Ia mengeklaim bahwa emas tersebut adalah benda haram dan perlu dimurnikan. Dalam kondisi kebingungan itu, banyak dari mereka yang setuju dan menyerahkan emasnya. Setelah emas terkumpul, Samiri meleburkan emas itu dan mencetaknya menjadi sebuah patung berbentuk sapi. Namun, patung ini bukan sekadar patung biasa.
Samiri menggunakan kemampuan khususnya untuk membuat patung itu seolah tampak hidup. Dengan mencampurkan segenggam debu dari jejak Rasul, yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai malaikat Jibril. Ia menciptakan ilusi sehingga patung sapi itu bisa mengeluarkan suara seperti sapi hidup. Ketika patung itu selesai, Samiri berkata, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa," tetapi Musa telah lupa. Samiri digambarkan sebagai sosok yang cerdik dan pandai berbicara. Ia berhasil meyakinkan banyak orang dari kaum Bani Israel untuk meninggalkan ajaran Nabi Musa dan menyembah berhala sapi emas yang telah ia buat. Mendengar ucapan Samiri, sebagian besar Bani Israel tergoda untuk menyembah patung sapi emas tersebut. Mereka mulai bersujud di hadapannya, mengelilinginya dan memperlakukannya sebagai Tuhan. Padahal, baru saja mereka menyaksikan mukjizat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Nabi Harun kemudian segera memperingatkan mereka. Ia berkata, "Wahai kaumku, kalian sedang diuji dengan patung ini. Tuhan kalian adalah Allah yang Maha Pengasih. Ikutilah aku dan taatilah perintahku." Namun mereka menolak. Bahkan, sebagian dari mereka mengancam akan menyerang Nabi Harun jika ia terus melarang mereka. Harun merasa bahwa jika ia bertindak keras akan terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di antara mereka. Oleh karena itu, ia memilih untuk menunggu kembalinya Nabi Musa. Setelah 40 hari, Nabi Musa kembali dari Gunung Sinai membawa lempengan Taurat. Ketika ia melihat kaumnya menyembah patung sapi emas, ia sangat marah. Dalam kemarahannya, Musa melemparkan lempengan Taurat yang dibawanya ke tanah. Nabi Musa kemudian menanyakan kepada Bani Israel perihal perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun, Bani Israel punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar. Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu atau Mesir. Maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya," ujar mereka. Musa segera menghadap Harun dan bertanya, "Apa yang membuatmu membiarkan mereka melakukan ini? Mengapa kau tidak mencegah mereka?" Nabi Harun menjawab, "Wahai saudaraku Musa, jangan marah kepadaku. Aku telah memperingatkan mereka, tetapi aku khawatir jika aku bertindak lebih keras, mereka akan saling berbunuhan." Mendengar hal itu, Musa pun bersegera menemui Samiri. Ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya. Nabi Musa berkata, "Apa yang mendorongmu melakukan ini?" Samiri menjawab dengan penuh kesombongan, "Aku melihat sesuatu yang mereka tidak lihat. Aku mengambil segenggam debu dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam emas itu." Mendengar pengakuan Samiri, Nabi Musa menjatuhkan hukuman berat kepadanya. Samiri diusir dari komunitas Bani Israel dan dihukum untuk hidup terasing. Samiri yang diasingkan pun hidup menyendiri dan menderita penyakit aneh. Jika kulitnya disentuh oleh orang lain, ia akan merasa panas yang membakar. Karena itulah ia tidak diizinkan berinteraksi dengan siapapun dan harus selalu berkata, "Jangan dekati aku," kepada siapa saja yang mendekatinya. Adapun patung sapi emas itu dihancurkan oleh Nabi Musa. Ia membakarnya hingga menjadi abu, lalu membuang abunya ke laut. Bani Israel yang menyembah patung tersebut diperintahkan untuk bertaubat. Dalam beberapa tafsir, taubat mereka melibatkan tindakan yang sangat berat, seperti saling membunuh sebagai penebusan dosa. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana taubat kami?" Musa menjawab, "Sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain." Lalu mereka mengambil pisau, maka mulailah seorang membunuh bapaknya dan saudaranya tanpa peduli, hingga yang terbunuh berjumlah 70.000 orang. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, "Perintahkan mereka agar berhenti. Aku telah mengampuni yang terbunuh dan memaafkan yang masih hidup."
Dalam pengasingannya, ada yang berpendapat bahwa Samiri mengasingkan diri ke tanah Hindustan atau India. Selama bertahun-tahun dalam pengasingannya, rupanya Samiri tidak pernah benar-benar bertaubat atau bahkan menyesali perbuatannya. Disinilah Yahudi Samiri telah memperkenalkan ajaran menyembah berhala sapi betina kepada kaum Hindu, sehingga sapi betina dianggap sebagai Tuhan oleh kaum Hindu hingga saat ini. Kaum Yahudilah yang memperkenalkan ajaran menyembah patung dan sihir kepada kaum Hindu di tanah India, sehingga mereka menjadi sesat hingga saat ini. Hal ini karena kaum Yahudi khawatir orang-orang India akan mengenal ajaran Tauhid dalam kehidupan selanjutnya. Bila datang ajaran Tauhid itu, Samiri merasa lega karena mereka sudah menyembah patung sapi yang terlebih dahulu. Dalam kehidupan saat ini, tidak hanya patung sapi betina emas yang mereka sembah sebagai sesembahannya. Rupanya binatang sapi pun mereka juga jadikan sesembahan layaknya Tuhan mereka. Seringkali kita lihat sapi-sapi di India berkeliaran di jalanan tanpa pengawalan. Bahkan kotorannya juga berserakan di sepanjang jalan. Namun masyarakat di sana bersikap biasa saja, karena hewan seperti sapi ini sangat dihormati oleh penganut agama Hindu di India. Namun, mengenai klaim bahwa Samiri melarikan diri ke India, itu berasal dari sumber-sumber Israiliyat, atau cerita-cerita dari tradisi Yahudi atau Kristen yang masuk ke dalam literatur Islam melalui para musafir. Tidak ada dalil tegas dari Al-Quran atau hadis yang menyebutkan hal ini. Dalam tradisi Israiliyat, ada spekulasi bahwa Samiri mungkin melarikan diri ke tempat yang jauh, termasuk wilayah yang sekarang dikenal sebagai India, setelah Nabi Musa mengutuknya sehingga ia menjadi terasing dari masyarakat. Namun, ini tetap tidak lebih dari cerita tambahan tanpa landasan apapun dalam teks utama Islam. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini antara lain, 1. Bahayanya penyimpangan. Bahkan setelah menyaksikan mukjizat yang begitu besar, manusia tetap rentan terhadap godaan dan kesesatan. 2. Pentingnya kepemimpinan yang tegas. Nabi Musa menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang tegas dalam menghadapi krisis. 3. Larangan penyembahan berhala. Kisah ini menegaskan bahwa menyembah selain Allah adalah dosa besar yang tidak dapat ditoleransi. 4. Keimanan yang kuat. Mukjizat tidak cukup untuk menjaga iman. Iman membutuhkan kesabaran, pengorbanan, dan ketundukan kepada Allah. Kisah ini adalah pengingat abadi bagi umat manusia untuk selalu menjaga keimanan dan menjauhi godaan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.